Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus 6 ayat 4 yang berbunyi, "Dan kamu bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah orang tua yang dihormati tidak bangkitkan amarah dalam hati anaknya. Apabila pada Efesus bagian awal di pasal 6 ini ayat 1-3, anak-anak diminta untuk taat dan menghormati orang tua, maka Alkitab juga mengajarkan kepada para orang tua, baik selaku ayah maupun ibu dalam rumah tangga, supaya jangan membangkitkan amarah anak-anak mereka di dalam kehidupan keluarga itu. Perintah ini ditujukan khususnya kepada para ayah atau bapak di tengah keluarga sebagai kepala keluarga. Maka ingatlah bahwa kata parorgiso yang artinya amarah itu artinya pemicu yang merangsang timbulnya kemarahan, seperti misalnya menyalahgunakan otoritas diri sebagai orang tua, memberi tuntunan yang tidak sepadan dengan tingkat usia anak, perlakuan keras atau kejam sejak hidup bagi anak yang di usia dini, bersikap pilih kasih, memadamkan prakarsa anak dalam berkarya, sindiran, dan ejekan. Orang tua hendaklah benar-benar mengasihi keluarganya. Sudah sewajarnya kita selaku orang tua perlu mengetahui betul bahwa ada beberapa hal yang membuat seorang anak bisa dan dapat menjadi marah, antara lain karena membuat mereka tawar hati dengan melakukan hal yang berbeda dengan apa yang sudah orang tua katakan atau janjikan. Kedua, selalu menyalahkan dan tidak pernah memuji. Ketiga, pelin-pelan dan tidak adil dalam hal disiplin, serta bersikap pilih kasih di dalam keluarga. Keempat, sebagian besar janji tidak pernah ditepati. Kelima, menganggap remeh persoalan-persoalan yang bagi anak-anak merupakan hal penting. Keenam, ayah atau ibu malas-malasan sehingga membiarkan seseorang dari ayah atau ibu itu banting tulang sendiri. Ketujuh, jika ayah atau ibu mendapat penghasilan, uangnya lebih banyak dihamburkan untuk hal yang tidak berguna, seperti judi, minuman keras, dan lain sebagainya, yang tidak digunakan untuk memelihara orang-orang di rumahnya. Sebagai orang tua, sebaiknya mendidik anak dalam ajaran dan nasihat menurut kebenaran firman Tuhan saja. Ajaran adalah hukum, aturan, dan perintah Tuhan yang harus didengar oleh anak-anak. Sejak anak-anak masih kecil, mereka perlu diperkenalkan pada nasihat firman Tuhan. Nasihat merupakan cara yang digunakan untuk mengingatkan seseorang bahwa segala macam bentuk perbuatan pasti akan ada sanksi dan akibatnya. Sudah selayaknya pula orang tua yang hendaknya mengajar firman Tuhan di dalam ajarannya harus terlebih dulu memberikan contoh teladan di dalam keseharian hidup di rumah di setiap harinya. Nasihat yang diberikan hendaknya berupa contoh-contoh yang ditarik dari kehidupan nyata, sehingga anak memperoleh hikmat bagaimana harus hidup di hadapan Tuhan Allah dan di hadapan sesama umat manusia, sehingga anak dalam perjuangan hidupnya
tidak mudah untuk putus asa dan juga tidak gampang ditipu atau terjerumus pada hal-hal yang merugikan. Hendaklah anak-anak juga bisa mengandalkan Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan umat manusia dari dosa dan menolongnya selama menjalani kehidupan setiap harinya. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dan 8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada kesempatan hari ini, supaya kami selaku orang tua, baik bapak maupun ibu, di tengah keluarga kami masing-masing, sebagai orang yang beriman percaya kepadamu, kepada Tuhan Yesus Kristus, maka sudah selayaknya kami, kalau mau merasakan diri kami untuk layak dihormati, adalah yang tidak membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami itu. Dan ketika saat ini kami juga merasakan akibat berbagai permasalahan maupun pergumulan hidup, sehingga kami mengalami gangguan kesehatan, gangguan berbagai macam sakit penyakit apapun itu, kami tetap berharap bahwa mujizat kesembuhan Tuhan akan karuniakan kepada kami, termasuk juga gangguan COVID-19. Kami percaya Tuhanlah yang dapat mengusirnya, yang dapat menyembuhkan dari kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.